Menelusuri perjalanan kurang dari 2 dekade bajul ijo, ada hal menarik yang bisa dicermati. Apa itu? Siklus pergantian ketua umum atau presiden Persebaya 2,5 tahunan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mungkin ini hanya kebetulan. Saya akan mulai dari tahun 1990-an. Saat itu ketua umum Persebaya selalu dijabat secara ex officio Wali Kota Surabaya. Dengan demikian, tahun itu, yang menjadi ketua umum Persebaya adalah Wali Kota Purnomo Kasidi. Pada periode 1990-an tersebut, Persebaya sebagai salah satu klub persyarikatan sempat melejit. Saat manajer dipegang Pak Dahlan Iskan, julukan Bajul Ijo muncul pada saat itu. Juga, mulai mencuatnya nama Bonek, sering bikin heboh nasional dengan Ted setiap kali main tandang. Entah kapan, kutukan, siklus kisruh mulai berlangsung. Apakah sejak sebelum kepemimpinan klub dipegang Pak Dahlan Iskan atau sesudahnya? Yang pasti, pasca Pak Dahlan dipaksa melepas jabatannya sebagai ketua harian, Persebaya sering dalam situasi tidak jenak. Sayang, posisi di kasta tertinggi kompetisi itu tak berlangsung sampai puncak. Sebab, Persebaya membuat kontroversi mundur dari 8 besar divisi utama di Jakarta. Keputusan kontroversi tersebut berbuah hukuman untuk klub dan semua pengurusnya. Setelah menjadi juara divisi yang diwarnai kerusuhan supporter, Persebaya lantas bermain di strata teratas. Itulah final divisi yang unik. Dalam final melawan Persis Solo itu, kerusuhan pecah saat Persebaya sudah unggul. Bonek menyerbu lapangan saat pertandingan tinggal 5 menit. Seseorang yang sangat berjasa atas penggunaan APBD untuk klub bola ini adalah Pak Saleh Mukadar. Posisi politisnya saat itu memungkinkan gagasan tersebut terlaksana di Surabaya. Namun, gagasan itu ditolak klub-klub internal. Ada yang takut Persebaya pindah ke luar kota. Ada yang khawatir nanti saya ikut memiliki sahamnya. Rupanya, saya gagal meyakinkan klub internal dan supporter. Akhirnya saya dimosi tidak percaya. Bahkan, sempat diundang dengar pendapat oleh anggota Dewan di DPRD Kota Surabaya. Saya pun mengundurkan diri dalam posisi prestasi Persebaya sedang tidak dalam keadaan baik. Sampai kemudian, muncul dualisme Persebaya, yakni, Persebaya yang kemudian dikenal sebagai Persebaya 1927 dan Persebaya hasil pembelian klub mitra Kukar yang kini menjadi Bayangkara United. Ada 10 klub internal pendiri Persebaya yang tak ikut dalam rombongan pemilik Persebaya baru itu. Di antaranya, klub legendaris Asyabab, PSAD, Suryanaga, dan Mitra Surabaya. Mereka sebetulnya klub yang punya legitimasi sejarah kuat. Sampai hadirlah Asrul Ananda saat itu masih Presdir Jawa Pos menjadi penyelamat Persebaya. Tangan dinginnya mengangkat Persebaya ikut kompetisi kasta tertinggi. Bahkan, dalam kompetisi lalu masuk 5 besar. Itu terjadi di masa sulit setelah pandemi Covid melanda. Mundurnya Asrul membongkar ketidakjelasan struktur kepemilikan Persebaya. Asrul yang di awal mengeluarkan uang 7,5 miliar rupiah kepada Koperasi Surya Abadi sekarang pemilik 90% saham PT PIN. Lah, yang 10% milik siapa? Ya ternyata dianggap hanya pengelola. Tampaknya, ketidakjelasan struktur dan status saham di PT PIN itulah yang menjadi sumber kutukan baru Persebaya. Saya menjadi paham mengapa Asrul mundur dari Persebaya. Sebab, ia harus bertanggung jawab kepada semua kewajiban perusahaan atau klub, tapi tidak berhak atas kepemilikan sahamnya. Juga, akan susah mencari profesional yang mau berjibaku dengan perusahaan yang tidak jelas struktur maupun status sahamnya. Kecuali, ada orang gila yang kebingungan membuang duitnya yang berlimpah-limpah.